Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan studi kasus rancangan sistem informasi akuntansi penjualan alat tulis kantor pada fotokopi pasta yang disusun oleh Astuti dengan NIM 111910046. Saya sendiri Umi Oktaviani 111910055 dan Mulyati Saputri dengan NIM 111911188. Baiklah, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Di masa yang serba cepat ini, pengguna komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Setiap proses manual dari perusahaan dapat digantikan oleh komputer karena penyediaan informasi yang lebih canggih serta dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenal hubungan manajemen perusahaan dengan sistem komputer. Dengan menggunakan komputer, perusahaan dapat melakukan proses penyimpanan data dengan mudah dan cepat karena tingkat kecepatan dan penyimpanan pada komputer lebih aman dan rapi sehingga mudah menemukan kembali data yang diinginkan dan untuk mengetahui semua aset dan membedakan mana yang milik unit perusahaan dan mana milik pelaku konsinyasi laporan penjualan secara periodik, sehingga mengetahui mana barang yang laku dan mana barang yang tidak laku. Minimum stok pada barang yang dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren penjualan. Fotokopi paste adalah salah satu tokoh yang menjual perlengkapan alat tulis kantor. Analisis terhadap sistem penjualan barang yang ada dalam tokoh tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mengusulkan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Fotokopi paste yaitu tokoh yang masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengatasi masalah tersebut, di mana sistem tersebut dapat memperkecil tingkat kesalahan dalam pemasukan data dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelayanan penjualannya. Bagi perusahaan, pendapatan atas penjualan merupakan unsur penting yang berpengaruh secara laba bersih perusahaan. Prosedur pencatatan penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa secara tunai. Adapun maksud dan tujuannya. Maksudnya untuk mengetahui dan mempelajari sistem kerja penjualan yang berjalan pada fotokopi paste, menganalisa pelaksanaan proses penjualan pada fotokopi paste. Tujuannya dari penulisan laporan buku ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada semester 3 program studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Metode penelitian. Metodenya kami menggunakan metode pengumpulan data. Dalam rangka mengumpulkan data-data atau keterangan yang diperlukan, maka dalam hal ini kami menggunakan teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara yang digunakan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap, dan untuk mendapatkan hal itu, penulis melakukan metode tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan penjual di fotokopi paste. Pengamatan, kami mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan melihat objek yang teliti dalam waktu yang bersamaan. Metode ini bersifat umum, tapi menyeluruh dan manfaat dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian yang lebih baik. Ruang lingkupnya, di dalam penulisan laporan buku ini kami membahas tentang analisa sistem penjualan alat tulis kantor pada fotokopi paste. Mengingat pembahasan di dalam penjualan alat tulis kantor ini cukup luas, dan agar laporan buku ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan penjualan tunai meliputi proses alur pemesanan barang, proses pembayaran, dan sampai proses pembuatan laporan. Landasan teorinya, konsep dasar sistem.
Pengertian sistem menurut Hal dalam Mardi 2015. Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Pengertian informasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimaannya, atau berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Pengertian sistem informasi menurut Wijayanto. Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Pengertian penjualan tunai. Pengertian penjualan kredit menurut Samrin 2016, penjualan tunai adalah penjualan yang direalisasikan dengan penerimaan kas pada saat penjualannya. Peralatan pendukung POS system. Pengertian Unified Modeling Language UML, pengertiannya menurut Rosa dan Sahalahuddin 2016, UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Pengertian activity diagram. Activity diagram menurut Rosa dan Sahalahuddin 2016, diagram activity menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Astuti, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembahasan tinjauan perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan rutin di fotokopi paste terdapat aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, struktur organisasi yang menggambarkan garis perintah dan penerima perintah serta fungsi-fungsi pelaksanaan tersebut sehingga semuanya menjadi lancar. Penulisan agar menerangkan sejarah dan struktur organisasi di tempat penulis. Mengadakan riset untuk membuat laporan buku ini sebagai berikut. Sejarah perusahaan. Fotokopi paste adalah tokoh yang bergerak dalam penjualan alat tulis kantor yang berdiri di Parit Haji Husin 1 nomor 17A, didirikan oleh Bapak Muhammad. Fotokopi paste merupakan penjualan alat tulis kantor yang sedang berkembang sejak tahun 2015. Awal mula berdirinya fotokopi paste ini saat itu ada 5 orang menanam modal sebagai modal awal, dengan masing-masing orang menanam modal 10 juta untuk berinvestasi. Jadi terkumpullah 50 juta. Buka dari pukul 6 pagi sampai 10 malam. Selang beberapa tahun, salah satu teman yang berinvestasi di fotokopi paste ini mundur dengan adanya kendala keuangan hingga tinggal 4 orang. Lalu di tahun 2017, salah satu teman yang berinvestasi pun mundur juga karena ada keyakinan dengan satu dan lainnya, hingga menjadi 3 orang. Tepat akhir tahun 2018, Bapak Muhammad dan kedua temannya bertekad untuk menutup fotokopi paste tersebut karena ada beberapa faktor. Namun karena keteguhan dan kegigihan dari Bapak Muhammad, akhirnya toko fotokopi paste tersebut dibeli oleh Bapak Muhammad sendiri, dan modal dari investasi teman-temannya dikembalikan oleh Bapak Muhammad. Terlepas dari semua itu, toko fotokopi paste ini tetap berjalan sampai sekarang. Struktur organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai suatu struktur organisasi yang digunakan untuk memudahkan berkoordinasi dan menyatukan usaha untuk menunjukkan kerangka-kerangka hubungan di antara fungsi.
bagian-bagian maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab, serta untuk menunjukkan rantai perintah dan perangkapan fungsi yang diperlukan dalam suatu organisasi, sama halnya dengan toko fotokopi paste yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Struktur organisasi, tugas dan fungsi seperti halnya di dalam sebuah toko fotokopi paste. Terdapat bagian-bagian yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan semua pekerjaan. Berikut adalah wewenang serta tanggung jawab bagian-bagian yang ada pada fotokopi paste. Direktur sebagai pemimpin yang mengatur jalannya perusahaan agar menjadi lebih baik dan membimbing para karyawan. Kasir melayani pembeli yang ingin membayar atas produk yang sudah dibeli dan bertanggung jawab tentang masalah keuangan laporan kepada direktur. Karyawan memiliki tugas dalam melayani pelanggan, mencatat belanja pelanggan, packing barang. Pelanggan bertanggung jawab terhadap kebersihan toko. Activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem proses bisnis. Berjalan di bawah ini merupakan activity diagram fotokopi paste yang sedang berjalan saat ini. Proses bisnis berjalan pada fotokopi paste. Pelanggan datang langsung ke toko fotokopi membeli barang diinginkan. Sesampainya di toko, pelanggan akan melayani oleh karyawan fotokopi paste. Setelah pelanggan sudah memiliki produk apa yang ingin dibeli, pelanggan diberi nota untuk membayar ke kasir. Lalu, kasir akan menjumlahkan total belanjanya pelanggan dan memberi bukti sudah lunas. Jika pelanggan sudah menerima bukti lunas, pelanggan dapat mengambil barang yang sudah di-packing oleh karyawan. Lalu kasir bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada direktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Mulyati Saputri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan awal dari kegiatan proses penjualan fotokopi paste. Adapun bentuk dokumen masukan tersebut adalah sebagai berikut. Nota pesanan. Nama dokumen, rincian pemesan. Fungsi sebagai bukti pelanggan memesan barang. Sumber dari pelanggan. Tujuan dari karyawan. Frekuensi setiap pelanggan membeli barang. Media kertas. Jumlah rangkap. 1 rangkap. Bentuk lihat lampiran A1. Pada dokumen keluaran. Dokumen keluaran terdiri dari proses pembayaran pembeli ATK pada fotokopi paste. Adapun dokumen keluaran tersebut adalah sebagai berikut. Nota pembayaran. Nama dokumen, nota pembayaran. Fungsi, bukti pemesan setelah transaksi pembayaran. Sumber dari kasir, tujuan dari pelanggan, frekuensi setiap
adanya transaksi penjualan. Media kertas, jumlah rangkap 1 lembar. Bentuk lihat di lampiran B1. Laporan penjualan. Nama penjualan, laporan penjualan. Fungsi sebagai laporan keuangan, fotokopi paste. Sumber dari kasir, tujuan dari direktur, media dari kertas. Frekuensi setiap hari setelah penutupan restoran. Jumlah rangkap 1 lembar. Bentuk bisa lihat di lampiran B2. Permasalahan pokok dalam kegiatan penjualan sehari-hari. Sistem penjualan yang telah berjalan di fotokopi paste umumnya sudah berjalan dengan baik. Dalam proses penjualan, pelayanan kepada konsumen, proses transaksi pembayaran, sampai proses pelaporan. Tetapi penulis melihat adanya kelemahan dalam sistem tersebut. Adapun kelemahannya adalah sebagai berikut. Terjadi miscommunication antara kasir dan karyawan mengenai tulisan pada nama note sehingga melakukan cross-check ulang. Tata letak barang yang sulit terlihat sehingga menyebabkan pelanggan kesulitan mencari barang yang diinginkan. Marketing yang masih menggunakan sistem manual dan hanya menjangkau pelanggan dari sekitar wilayah terdekat. Masih menggunakan sistem manual sehingga data mudah hilang dan rusak. Pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menyarankan dibuatnya sistem yang dapat mempermudah kasir dalam membedakan antara satu produk dengan produk lain. Membuat sistem yang dapat menampung seluruh produk tanpa memakan banyak tempat. Membuat sistem marketing yang dapat dilihat oleh seluruh pelanggan. Membuat sebuah database agar semua dokumen dapat tersimpan dengan rapi. Berikut pada lampiran ini dikarenakan toko fotokopi paste masih menggunakan sistem manual, jadi kami hanya bisa mengumpulkan nota pesan dan nota pembayaran pada bulan November. Ini adalah nota pembayaran. Bukti kita foto. Pada lampiran laporan penjualan, kami hanya mencatat hasil laporan penjualan di bulan November. Penutup. Kesimpulan. Sebagai akhir dari bab penulisan laporan buku ini, maka kami selaku penulis memberi kesimpulan bahwa pada sistem penjualan di fotokopi paste masih kurang baik. Sistem pengolahan informasi masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya sebagai berikut. 1. Dalam kegiatan pencatatan, pemesanan barang, hingga pada tahap pembuat laporan penjualan masih sering terjadi kesalahan. 2.
Masih ada miscommunication antara kasir dan karyawan tentang status dalam pelayanan pada konsumen. Saran-saran secara penulis sebagai dari akhir bentuk penulis laporan buku ini, kami akan memberi saran-saran sebagai berikut. Agar menunjang keefektifan yang dapat diambil untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, hanya dengan mempertingkatkan ketelitian para karyawan di fotokopi paste yang bertugas sebagai pencatat barang. 2. Untuk karyawan fotokopi paste perlu kedisiplinan yang ditingkatkan agar tidak terjadi keteledoran dalam menginput atau mengoutput data laporan penjualan, sehingga tidak terjadi selisih dalam pengadaan barang. 3. Sistem akan berjalan dengan lebih baik apabila sudah terkomputerisasikan, sehingga pada proses pembuatan laporan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat menghemat waktu dan mengurangi masalah-masalah yang timbul karena proses kerja yang masih manual. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.